Masa tua bukan berarti berhenti beribadah. Justru di masa inilah kita harus lebih giat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu mendengar orang tua berkata, "Nanti kalau sudah tua baru saya rajin ibadah"? Tahukah kamu bahwa anggapan itu salah besar? Usia tua bukan alasan untuk menunda-nunda ibadah. Justru di masa inilah kita harus lebih giat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikuti ceramah singkat ini untuk mengetahui mengapa sih giat ibadah di masa tua sangat penting dan bagaimana cara menjaga semangat ibadah di masa tua. Ceramah singkat ini akan memberikan motivasi untuk kamu yang ingin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa tua. Jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan emas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin tua dan kesehatan kita mulai berkurang sampai titik yang paling rendah. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih baik tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik dan seindah-indahnya bentuk, tegak lurus perawakannya, serasi anggota tubuhnya, indah struktur tubuhnya, makan dengan tangan dan dapat membedakan baik dan buruknya segala sesuatu dengan ilmu, pikiran dan ucapannya. Kemudian kami kembalikan pada keadaan yang serendah-rendahnya setelah bagus wajahnya, yakni dibalikkan keadaannya dengan bengkoknya punggung atau bungkuk, lemas penglihatan dan pendengarannya. Begitu usia berumur lanjut, badan semakin sakit, kebiasaan dari kita baru menyadari pentingnya ibadah dan berbondong-bondong melakukan sunnah. Masjid-masjid dipenuhi orang tua, sholat berjamaah biasanya mayoritas para lansia dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita yang masih muda dan masih sehat ini menyadari bahwa menunda ibadah di waktu tua adalah salah satu kerugian yang besar, sebab tubuh semakin tidak kuat dan tidak sehat untuk melakukan aktivitas. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ikhwan billah dimanapun berada, Ibnu Jarir mengutip perkataan Ibnu Abbas mengatakan, An Ibni Abbas fi qawlihi thumma radnahu asfala safilin qala hum nafarun raddu ila arzalil umur ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasu'ila anhum hina safihat uquluhum fa anzalallahu uzrahum anna lahum ajrahum alladzi amilu qabla an tazhaba uquluhum. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam firman Allah, "Tsumma radnahu asfala safilin." Ibnu Abbas kemudian berkata, mereka adalah sekelompok orang yang dikembalikan pada umur paling lemah atau pikun di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka ditanya tatkala akalnya menjadi lemah dan bodoh atau pikun. Oleh karena alasan mereka kemudian Allah menurunkan ayat ini, bahwa tetap bagi mereka pahala seperti pahala amal mereka sebelum hilangnya akal. Abu Hayyan menyebutkan hadis, wa fil hadis iza balaga mi'ata wa lam ya'mal kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu fi sihhatihi wa lam tuktak alaihi sayi'atun wa fihi aidan innal mu'minina iza rudda li arzalil umur kutiba lahu ma kana ya'malu fi quwwatihi. Dijelaskan dalam hadis, jika seseorang umurnya telah mencapai 100 tahun dan ia tidak beramal, maka amalnya dicatat seperti amal yang ia kerjakan semasa sehatnya.
serta tidak dicatat kesalahannya dan dosanya. Dalam hadis lain dijelaskan juga sesungguhnya orang mukmin jika ia dikembalikan pada umur yang paling lemah atau pikun akan dicatat baginya amal yang dikerjakan saat dalam keadaan kuatnya. Marilah semangat melakukan ibadah dan amal soleh di waktu muda, agar kelak di waktu tua tetap beruntung mendapatkan pahala yang terus mengalir sama seperti waktu muda. Dan kita tidak menyesali waktu atas masa muda yang telah lewat. Ada satu makalah pengingat penting untuk kita semua. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ikhwan fillah dimanapun berada, semoga kita semua, keluarga dan semua saudara-saudara kita senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya dimudahkan untuk taqarrub secara maksimal dan termasuk golongan yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan di masa muda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.